Piye, ada apa? Kata aku, Hah? Galau toh? aku tuh mau curhat. Kan aku dulu kan datang ke rumah Mbak Yuni itu kan udah persiapan itu notis itu kan, notis sama nganu itu kan. Enek nganune, Ya, heeh. tetap ya tetap mereka itu nggak terima. Mereka itu siapa? Majikan? Terus? Nggak mau tanda tangan lah, terus ya oke lah, aku nggak mau tanda tangan, ya oke lah, aku kan suratnya tak letakkan di rumah itu. Terus apa, Kabur. terus selang satu bulan itu Hamil. ya aku diproses ke Cina, Mbak. Diproses visa Cina, Heeh. lah. Terus aku berangkat ke Cina sama mbahku, sama majikanku, semua berangkat ke Cina. Nah terus ini aku baru pulang minggu kemarin tuh aku pulang ya. Aku pulang itu posisi kan satu bulan toh. Nah terus mereka itu nggak pulang, Mbak. Mereka tuh masih di Cina. Terus? Aku pulang sendiri lah. Nah terus mereka masih di Cina lah. Terus kerjaku tuh ngomong gini, kita kan nggak pulang, kita di sini paling sekitar 2 bulanan, nanti pulang di bulan 9. Kalau gitu ya aku nggak ngasih kamu gaji toh, aku nggak ngasih aku gaji, maksudnya pilihan apa nggak ngasih gaji, Mbak? Jadi ya harus dikasih nggak ada aturan kayak gitu. Belum bayar, Mbak. Nah, aku sekarang posisi aku nyari partai. Aku sekarang posisi partai di rumah majikan, mantan majikanku. Aku juga sama mantan majikanku, Mbak. Nah, terus? Aku mana posisi aku baru pulang dari Cina, terus majikanku nggak pulang. Lah terus sih nasib kamu, aku nggak tahu. Terus kamu digaji apa enggak? Dia nggak mau gaji aku. Ada buktinya nggak? Dia nggak mau gaji itu ada buktinya nggak? Ya aku tuh nggak tak rekam, Mbak. Oh, teleponan. Ya sama chat aja sama WA. Sekarang kamu di Cina, aku di kamu habis dari Hong Kong kayak gitu kan, kayak sampean pancing majikan kayak gitu loh. Kalau berani sampean datang ke Lebor kayak gitu. Ini gimana orang majikanku sekarang di Cina, aku suruh pulang ke Hong Kong kok katanya nggak mau gaji aku, sedangkan kontrak aku kan 2 tahun kayak gitu kan, nggak ada tulisan hitam di atas putih, suruh aku cuti atau ambil hari libur kayak gitu kok. Selama majikan nggak ada di Hong Kong aku nggak dapat gaji, aku nggak mau seperti itu, aturannya seperti apa Pak Lebor kayak gitu. Nanti akan dapat pencerahan kayak gitu. Langsung ke Lebor aja. Tapi sampai harus bawa bukti dulu, bukti rekaman dari majikan atau sampai chat atau apa kayak gitu. Ya jelas toh, Nek. Oh, harus ada sih rekamannya sih, cuma rekamannya itu ya gitu. Rekamannya itu pas aku pulang, majikanku rekam. Ya udah kamu hati-hati. Nah, ini nanti kalau tak suruh kesini lagi, nanti kamu perpanjang visa lagi. Cuma ngomong gitu. Kalau dia nggak mau gaji itu nggak tak rekam, Mbak. Tuh. Ya harus direkam bilang Terus sama sudah konsultasi sama agent belum? Kata agent gimana? Melak edan pisan. Tapi sampean jek waras toh. Pindah agent. Duh. Bisa nih. Bisa nih. Visa Cino yang habis kan maksimal 30 hari. Makanya dia suruh balik lagi ke Hong Kong. Iya, maksud saya sama majikan itu masih terikat kontrak nggak? Masih. Sampai kapan? Kapan habis kontraknya? Kontrak itu aku sama majikan itu bulan 2025 bulan 3 tanggal 10 kita aku habis. Berarti tahun ini dia barusan renew sampean. Iya. Tapi gajinya piro?
6.000 apa enggak? 7.000? Aku gaji 55. 55. Oh. Enggak, Iya. telepon sama Ejen kalau nggak ngasih, Iya Kak. sampean ke KJRI. KJRI nggak bantuin sampean untuk bisa Iya. dapat gaji sampean ke labor. Saya nggak digaji bulan ini karena majikan di Cina. Ngomong kayak gitu aja nggak ada buktinya nggak apa-apa. Nanti telepon majikan dia. Iya, ngomong Kalau majikan bisa membuktikan sampean tanda tangan gajian bulan yang dia tinggal, berarti sampean yang kena. Tapi kalau dia nggak bisa membuktikan tanda tangannya sampean yang pada sampean ditinggal, ya dia yang harus bayar sampean. Mbak. Paham nggak? Oh. Itu masalah ditinggal loyang itu katanya majikanku siapa gitu. Nah kamu nggak kerja, kamu nggak kerja maksudnya kamu kayak liburan, masa aku harus bayar kamu. Oh loh. Sampean ngerti peraturan apa enggak? Sampean kerja tidak kerja selama sama kontrak sama majikan, sampean itu kerja. Walaupun di rumah cuma tidur, mangan, gak ngapa-ngapain, itu sampean tetap harus dibayar. Itu peraturan Hong Kong. Terkecuali kalau majikan ngomong nanti kamu boleh ambil libur terus tanda tangan kayak gitu kan, ambil cuti tahunan atau apa kayak gitu kan. Nah, itu bulan itu dihitung. sampean bebas mau di luar, mau pulang, mau ke Thailand, mau jalan-jalan, mau apa kayak gitu kan, itu bebas. Tapi itu kesepakatan kedua belah pihak kayak gitu. Nggak ada kesepakatan itu ya sampean harus tetap dibayar. Kalau sampean bilang aja, ya aku nggak mau kan, aku kontrak kerjaku 2 tahun sama kamu, aku kan kontrak kerjaku kan di Hong Kong. Kalau kamu nggak di Hong Kong ya kamu tetap gaji aku kayak gitu kan, aku tetap bersihin rumah kamu kok, bilang gitu no kamu sampeannya. Oh, kamu ngajarin simpel jawab ya, kamu gak kerja gitu. Sampean rekam aja, ojo resah gelisah ilang lemune kok. Aku pusing aku gak gini, aku delala juga parten karo majikanku lawas ya. Lawas jiwa rene parten rene lho, tinggal 200 ekor. Nah terus Tinggal 200 ekor, terus karepe kon setain ning kono kan aku urung kulino to Mbak, kulino aku maksudnya urung adaptasi lah. Aku balik sih, saya ono balik rumah, aku kayak ono. Aku sangat lali nunggu hang-hau, lagi korang yang hang-hau pergi nunggu sana. pusing, wis mumet. Wes ora usah mumet. Sampean maunya bagaimana gitu aja deh. Sampean maunya bagaimana nanti tak kasih solusi. Ojo Aku mumet. mau nyelebuin masalah itu. Belum gimana? Aku kepengen ngene lho Mbak. Pengen ngene lho maksudnya kan aku yo ora seneng yo Mbak, aku yo rono ning Cina balik Hong Kong, rono Cina balik Hong Kong kan kan seneng ning kok ning Cina to Mbak. Yo karep aku ki nek pancen majikan wis pengen ning Cina ki netep Cina lho, terus aku piye yo butuh aku apa wis ora butuh aku lho. Kan wis ale senenge kan setane ning Cina Mbak, wong dhewe wong kan gak seneng Hong Kong. Lah sampean sendiri masih mau lanjut kerja sama majikan yang dengan kondisi yang seperti ini apa enggak? Ya aku mau kalau sepatiku aku nggak pengen lomba, aku ini kelantok loh mas, itu kan aku majikan norak nih kene, selalu pengen kan aku nggak mau apa-apa mana boleh saya yo. Enggak, ya wes Weh, kalau Mbak. sampean Mbak, saiki sing lakoni sampean langsung sing tegas. Weh majikan, kowe nek koyo ngene ae kowe gak gelem gaji aku, gak usah dijeng. Wes aku interminitan. sampean bisa kok alasan resign, majikan selalu ngajak ke Cina saya menolak gitu kan Boleh. bisa. Ketegasannya sampean bukan majikan. Mm-mm. Sampean sing lakoni. Ojo kene sing sampean jalo, aku duduk majikane sampean. Aku juga duduk ejene sampean. Aku nggak mungkin ngomong ambek majikan. Sing iso ya sampean ngomong dhewe, Mbak. Oh, Ya belajar tegas, Mbak. Belajar tegas.
Sampean ngomong, nggak mungkin kan aku ngomong majikan sampean. Nek aku ejene langsung ngomong nang majikan. Woi majikan, kowe iki sik butuh arek iki enggak? Ngono lah, aku duduk sapa-sapa piye to, San? Sampean harus tegas, nggak ada menye-menye kayak gitu. Nggak bisa sampean menengahi terus keinginan sampean itu terwujud, nggak bisa. Sampean harus ngomong, woi majikan, ngono. Aku kadang punya pikiran kabur aja, Pol. Wah, itu tambah salah. Kalau sampean kabur, saya menyalahkan pertama sampean. Dan saya akan ngomong kata-kata yang nggak pantas diucapkan nek sampean kabur. Sampean ngerti peraturan apa enggak ngono lho. Ojo karepe sampean dhewe moro-moro lunga, gak iso. Nang kene nek kontrake, nek tata aturane metu piye. Sampean melok nang Cina itu sebenarnya juga tidak berhak. Sampean bisa menolak kalau dibawa ke sana. Karena kerja sampean, kontrak sampean adalah di rumah majikan di sini. Maka sampean berhak nolak. Sampean wedi gak duwe pangan. Sampean wedi gak payu nek majikan maneh. Nek sampean wedi ya wis aku meneng ae, tapi nek sampean wani ya diomongi. Majikane dikandani. Nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Sampeyan wis nang Hongkong, Mbak. Gak iso menye-menye kayak gitu, gak bisa. Sing tegas karo majikan. Sampeyan wong majikan sampeyan lawas jek seneng karo sampeyan ngono kok. Halo? Woi. Halo, Kak. Halo. Sampeyan krungu aku ngomong gak? Halo? Aku ngomong, halo, aku ngomong. Ngomong sama siapa? Iya, ngomong aku loh. Loh, sampeyan ini nelpon bojone apa butuh solusi nang kene, Mbak? Halo, Kak Sandro. Wis mending sampean pateni sik ae, sampean ngomong ambek bojone, engko nek wis mari baru ngomong karo kita lagi. Halo? Halo, kan minta solusi lho, Kak. Loh, Mbak, iki gak guyon lho, aku ngomong medhiti lho. Iya. Aku ngrungokno bojoku mulai kerja kesel lho. Sampeyan sambati seperti itu. Ya, sampeyan dikandani. Nek sampeyan wani ngomong karo majikan ngomong. Nek kowe koyo ngene wis aku ngebreak. Alasanku ngebreak apa? Aku sering kok jak nang Cina. Udah. Ngono ae. Sampeyan langsung melok majikan anyar, proses lagi. Gak usah menye-menye, Mbak. Gak usah yes or no. Sampeyan gak iso ngomong nang awake dhewe ngomong nang majikan, gak enek jalure. Sampeyan kudu ngomong dhewe. Halo? Iya. Halo. Kalau sampean mau ke labor atau ke KJRI, laporin agennya. Agen gak bantu sampean wis telepon gurung karo agen. Aja sampe awake dhewe disalahno. Kowe dudu agene ngajar-ngajari gak benar, gak beres lah. Sampean telepon agen gak balesi KJRI gak balesi budal labor. Nek gak kepingin telepon agen, gak kepingin telepon majikan, langsung nang telepon KJRI langsung ke labor. 1 bulan ditinggal ke Cina, aku gak dibayar. Ini bagaimana peraturannya? Tolong dijelaskan, majikan sampean kok dikirimi surat. Dek teko nampa surat saka labor. Jak mediasi karo sampean. Sing penting sampean sing penting sampean aja metu. Lah nek sampean kabur, sampean sing salah. Sampean wis salah, sampean kalah. Ngerti enggak? Double salah sampean. Sampean double salah, sampean kalah, sampean salah. Dinikmati ae nang omahe majikan turu-turu kluntang-luntung. Wong anjene tempat kontrake sampean kerja nang ngene majikan malah sampean nek patem iku sampean keliru. Sampean kerja tidak di alamat itu. Lah, wis ah. Duwe iki enak, tapi nek sampean gak ngerti aturan bahaya. Wis ah. Sampean ngerti sampai detik ini, Mbak. Aku ngomong. Sampean harus ngapain dan seperti apa bisa dipahami nggak? Sampai kabur. Hah? Surahnya mana
aku kan kepikirannya ngono, tapi kan yo ra duwe niat kabur aku mau semangat tekan. Piye maksudnya Buyan? Wis gak ngomong Buyan, males pisan Buyan. Gak jelas arek iki. Ayo. Enggak dikali kok ngene sama sekali ngono lho. Lah kan wis diomong. Karena sudah enggak telepon kabar. Lah kan sudah dikasih tahu sampean satu, telepon majikan direkam, kedua, terus sampean datang ke KJRI, telepon agent dulu. Tanggapannya agent seperti apa, responnya apa, terus habis itu datang ke KJRI. Ini majikanku di Cina, terus aku pulang dari Cina, terus selama katanya 2 bulan di Cina, katanya yang 1 bulan ini aku nggak dapat gaji. Ya aku ya nggak bisa no, bilang aja gitu. Nanti pasti KJRI akan negur agent akan telepon ke majikan kayak gitu. Nah. Prosedurnya seperti itu aja Mbak, nggak usah bingung. Tapi sampean harus apa maksudnya ya paling tidak itu sampean ada bukti kayak gitu loh. Nggak usah bingung, step by step sampean jalani. Terus habis itu selepas sampean ada laporan dari KJRI, sampean tanya sama Pak KJRI, ini saya harus bagaimana, saya perlu ke labor apa enggak, kayak gitu kan gitu. Terus sampean langsung datang ke labor juga enggak apa-apa, tapi sampean harus ada bukti kayak gitu. Karena kan di sini sampean ada agent, ada KJRI, ada labor kayak gitu kan. Jadi semuanya itu akan bisa membantu atau ngasih solusi ke sampean kayak gitu loh. Kalau sampean stres, sampean kabur, walah uripe sampean tambah ruwet kayak gitu loh. Karena kabur itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah tambah masalah kayak gitu. Tenang bae, ojo kemrungsung pikirane. Nang omah enak turu-turu kok. Iya, maksudnya dhek kan enggak digaji, sing gak rai susah dhek iku. Lapor. Nah, makanya kan lapor ke KJRI, sampean telepon agent dulu. Kalau agent nggak respon atau agentnya nggak bales atau agentnya ngomong ya wes kamu apa telepon ke majikanmu, lo ngomong sama majikanmu, kamu sama saya kan cuma numpang proses doang, cuma renew kontrak kayak gitu kan. Kalau agentnya bilangnya seperti itu, lanjut sampean ke KJRI. Kula nuwun Pak, Bu, saya warga Indonesia, sekarang kerja di Hong Kong. Terus sampean ceritakan, aku sudah kerja sama majikan ini berapa kontrak. Nah sekarang majikanku di Cina, ini aku juga pulang dari Cina, tanggal bulan kapan, kayak gitu toh. Majikanku katanya masih stay 1 bulan lagi di Cina. Saya suruh pulang duluan karena visaku ini di Cina sudah habis. Kalau kapan-kapan saya mau diajak lagi ke Cina, tapi saya nggak mau, kan kerja saya kontraknya di Hong Kong bukan di Cina kayak gitu. Nah ini selama majikanku di Cina 1 bulan ini saya di Hong Kong, katanya saya nggak dapat gaji, bilang kayak gitu. Nah saya nggak mau no Pak Bu kayak gitu. Nah nanti pasti penjelasan dari KJRI pasti dikasih pengarahan sama sampean kayak gitu kan. Kalau sudah sampean bisa juga langsung nanti lapor ke labor yang ada di Dunmun. Lapor. Iya, bilang majikanku di Cina, aku baru pulang dari Cina. Tanggal sekian kan ada visa Cina nah, Visa Cina kan enek kayak gitu kan. Dia juga tahu, labor juga tahu. Kalau yang nanda tangan majikan namanya siapa kan tahu. Tahu. Terus ada KTP-nya. habis itu, terus habis itu nanti sampean ngomong, katanya suatu saat aku juga disuruh lagi untuk bikin visa Cina, terus untuk suruh berangkat lagi ke Cina. Lah sampean tak yang ngomong sampean sendiri, karena apa yang tahu sampean di Cina itu ngapain, apakah bekerja, apakah memang diajak jalan-jalan atau apa kayak gitu kan. Ya sampean ceritakan sama pihak labor kayak gitu loh. Kalau memang sampean disuruh kerja di sana, kan dilarang, nggak boleh. Kalau cuma seminggu 2 minggu, nah itu ceritakan kayak gitu loh. Terus sampean boleh resign dengan alasan majikan selalu mengajak ke Cina dan saya menolak kayak gitu, boleh. Gitu loh Mbak ya. Orang sampean kan sudah 5 tahun toh kerja sama ini. 5 tahun apa 7 tahun? Enggak, kalau sama ini mas 2 kontrak ini. 2 kontrak berarti 4 tahun. Sama majikan pulang pas yang lama. Oh, ya wes gak apa-apa, rekote kan apik sampean. Ayo. Enggak ada masalah. Jangan terpengaruh dengan Aku nggak pernah. piye.
anakku nggak pernah ditinggal pergi sini loh mbak. Dulu mas Gerula kan nggak pernah lolos sini, jadi aku nggak paham dulu loh. Ini pengalaman baru, makanya sampean sing pinter sithik, gak usah wedi, gak usah bingung, gak usah galau. Ya. Kon rene kon mangan rawon ah, kon mangan rawon ah. Mangan ayam goreng ah. Jangkrik. Rene kok mangan jangan asem, sayur asem telap. Lah yo kon rene kon mangan jangan asem ah. Opo kon mangan opo? Kepruki pisan nang ngene. Mangan sandal jepit ah. Sandal jepit. Kote sandal jepit. Iki sing disarek aku roh gak? Kurung, dirimu kok gak ketemu. Gak ketemu. Aku pas nang ndi kuwi? Metu. Metu nang ndi? Yo aman aja. Aku sama. Oh, akhirnya enek kuya-kuya. Oh, dhek teko. Wah, aku kuya-kuya udan-udan iki kok. Ya Reno Mbak wis. Reno Bray. Ajak mangan rawon sampean ben ngerti, ben paham. Gue taruh kok kapan ya sih. Itu Wis. soalnya aku parten mau. Lah. Duit. Parten mas Andro, parten aku punya uang dari mana coba. Angel temen Malah Anda nggak nih. dikasih duit makan, nggak dikasih uang makan. Aku ngerak parten aku mana opo mas, centek. Cuma ngerak aku pakanan. Enggak, itu sebenarnya masalah kecil. Sampean sudah ngikutin apa yang saya sampaikan. Sampean Kandane kontene apa Yan? Kontene wis. diumbah ah. Nah, wis pokoke kontene diumbah lah. Biu Pak Soy itu ya. Bio Pak Soy. Oke. Wis, Mbak turu Mbak. Nanti dia emang nanti turun nang Victoria Park apa nang ndi? Bu, kayaknya nek Jiso Kos BB. Tidur di mana sampean, Mbak? Lanjut seneng taman iki. Nek taman bengi-bengi gondol kethek. Kethek ogleng. Kowe nang mulai nang majikan turu. Sesuk prai rene. Tanteni. Lagi anak building gratis ramas. Nenek Lapangan. Ini Victoria Park. Doa aku lho Mbak, setahun setengah turu. Kapan hari biasa krono ah. Ayo cepetan wis. Sampeyan balik ndang turu. Sesuk seger ngopi. Ya wis bandang turun biasa sama kesel ya. Oke, siap. Semangat, aja bingung, aja galau. Oke, siap. Yuk. Bye. Selamat malam. Cotau. Bye-bye. Iya, bye-bye. Oke. Oke ya. Mohon dimaafkan saya ngomongnya kenceng ya Mbak. Nah, karena sekali lagi Mbak ini menye-menye ya. Jadi kita udah bicara baik-baik Cik. Kalem. Jadi buat teman-teman semuanya, Mbak ini sudah majikan lama 5 tahun. Kemudian baru 2 kontrak. Ya kan? Itu bukan waktu yang sebentar loh. Ngomong kan iso toh. Jadi gini, malah aku berpikir saya mau curhat tok nggak butuh Solusi. nggak butuh solusi. Gaji 5.000 ya? 55. 55 bisa kan? 55 pernah terus di atas standar. Melentus. Nah, gara-gara saulane nggak digaji, peraturan jelas toh. Kontrak Hongkong tertera di tulisan, jadi dia hanya bekerja di tempat itu, nggak ada di tempat lain. Sejak budal Cino bisa boleh menolak, nggak salah. Kecuali mendewakan uang. Ngebot 5.500. Akhirnya menye-menye, akhirnya bingung dhewe karepe. Wedi gak wani ngomong, "Lah aku iso apa ngomong ambek majikan." Yo sikut. Sopo awakmu iku nek basa kantone sapa? Leha Pingkoa. Lehai Pingkoa modar aku. Wan Le Mesia. Wah, nek Mesia urusane opo? Ha le apa? Lehai Pingkoa apa? Leha Pingkoa. Lehai Pingkoa, kuwi nang Mesia. Wong kok cocok. Yo, Mbak, semenye-menye maneh yo. Besok teko rene
Mangan rawon, tak rahupi rawon sampean. Tak cekoki rene nek iso. Oke, wis bojoku ndang ngantuk istirahat kesel. Oke, teman-teman semuanya semangat, ojo kabur. Semua masalah pasti ada solusi. Yang penting lek dhewe solusi direnungkan terus dilakukan. Oke, sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.